Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan salam takzim kepada Bapak Taten Sutendi selaku Ketua DKM Masjid Al-Huda, kemudian Bapak Haji Barnas Kasepuhan, kemudian Bapak Saiful Azhar ST Ketua RW 05, dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, jamaah dari Masjid Al-Huda. Apa kabarnya? Oke. Baik, kalau saya tanya kabar boleh nggak dijawab dengan dua kata? Jawabnya alhamdulillah barokah, gitu ya. Dua aja ya, alhamdulillah. Ya, supaya tambah semangat kita pakai gerakan. Coba saya mau lihat tangannya di atasin semua. Lihat saya, ikuti video saya. Tangan ke atas. Pegang jantungnya. Wah, iya teh jantung tidak ke dia. Ibu, jantung itu di mana jantung? Kenapa di sini? Saya bilang pegang apa? Kenapa pegangnya kepala? Karena terpengaruh sama perbuatan saya. Jadi kalau begitu, Bu, kalau kita menasihati orang lebih kuat dengan kata-kata atau dengan perbuatan? Perbuatan. Ini contoh ya, Pak. Saya bilang pegang jantung, kan kalimat jantung ya. Tapi gerakan saya ke sini, yang diikutin yang mana? Yang kepala tuh. Padahal yang saya minta pegang. Nah, ini contoh sebenarnya bahwa di dalam dakwah itu bukan cuma kata-kata, Pak, tetapi lebih pada perbuatan. Makanya Rasulullah itu adalah contoh teladan itu adalah yang kita ikuti. Ya, walaupun apa yang dimaksud dengan hadis itu sunnah itu semuanya ya, baik kata-kata, perbuatan, diamnya Rasulullah. Tapi dalam berdakwah itu yang kuat adalah Makanya bapak-bapak nih, kalau nyuruh anak-anaknya, nih banyak anak-anak, kalian pergi ke masjid. Sementara bapak-bapaknya di rumah, kira-kira efektif nggak itu? Ini anak-anak yang di belakang ke masjid disuruh bapaknya atau pengen sendiri? Pengen sendiri? Nggak disuruh. Sendirinya mau datang ke masjid. Keren semuanya anak-anak di sini, masya Allah, luar biasa. Nah, karena ada contoh, Bu. Ketika seorang bapak nyuruh anaknya, enak, kamu ke masjid sana, sholat. Bapaknya santai duduk-duduk di rumah. Kata anaknya, Pak, bapak nyuruh sholat, tapi bapak diam aja di rumah. Bapaknya marah, kamu tidak usah protes sama bapak. Bapak ini sudah punya pengalaman sholat. Begitu katanya. Ya, nah jadi biar bagaimanapun yang anak ikuti itu adalah contoh yang terbaik. Ibu nyuruh anaknya nggak bohong, tapi perbuatannya bertolak belakang. Misalkan nih, ibu marah kan kalau dibohongin ya. Terus bilang sama anaknya tuh, kamu nggak boleh bohong. Tiba-tiba ada tukang kredit datang ke rumah, lagi nagih kredit. Ibunya bilang sama anaknya, nanti kalau tukang kredit itu datang ke rumah, bilang ya kalau ibu nggak ada. Gitu. Itu bohong nggak? Oh iya Bu, katanya. Anaknya kemudian pas datang ke tukang kredit, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Dek, ada ibu? Iya, ibu teh ada, cuma ibu bilang katanya nggak ada di rumah kalau bapak kesini. Anak-anak mah polos, betul ya? Jadi yang diperlihatkan itu adalah contoh, Bu. Ya, ibu nyuruh anak, misalkan nyuruh orang bertiga, mama,
Kamu tengok saya marah-marah, tahu? Diam aja, jangan marah-marah. Tapi ibunya sambil marah. Demikian juga dalam gosip. Mohon maaf ya, saya ini sebenarnya nggak mau ngomongin. Saya mah nggak ngomongin orang ya sebenarnya. Ini adalah berita yang sebenarnya. Saya nggak ngomongin, benar. Tapi tetap diomongin. Tuh. Makanya dalam dakwah itu yang penting bagaimana kita ya bisa menyampaikan. Baik, siap semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Takbir. Takbir. Indonesia merdeka. Indonesia. Indonesia. Sallallahu Muhammad. Masya Allah. Ini kayak suara mic-nya sama suara saya kalah suara mic ini. Betul ya? Baik. Nah, kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Bu, kalimat Alhamdulillah itu biasa diucapkan saat kapan? Saat dapat kenikmatan ya. Ibu ngomong Alhamdulillah. Suami pulang bawa duit 100 juta, alhamdulillah. Suami pulang bawa duit 25 juta, alhamdulillah. Suami pulang bawa duit 5 juta. Suami pulang bawa duit 500 ribu. Suami pulang nggak bawa duit. Masya Allah. Astagfirullah. Innalillah. Jadi kumaha kata suami pulang nggak bawa duit, ngomongnya apa? Tetap alhamdulillah. Kenapa demikian, Bu? Pulangnya dengan selamat. Pak, luar biasa ibu-ibu. Jadi kalau bapak pulang nggak bawa duit, tenang aja Pak, masih tetap disambut dengan ngomongnya gitu Bu. Kenapa itu penting, Bu? Allah jamin ya, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum innadzabi lasyadid. Kalau ibu-ibu nih selalu bersyukur apapun keadaannya, kata Allah, barang siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Betul tidak? Betul ya? Alhamdulillah. Nah, makanya kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan hari ini bapak pulang nggak bawa uang, tapi kalau ibu bersyukur, Allah akan datangkan rezekinya. Betul tidak? Mungkin ibu-ibu bertanya, kapan itu Kang Agus? Saya sudah banyak bersyukur. Tenang Bu, yang penting ibu bersyukur, Allah akan datangkan rezeki. Kapan datang rezekinya? Kalau tidak hari ini, jika tidak minggu ini, jika tidak bulan ini, Masya Allah. Itu kenapa jadi ke lagu ya? Tetap kita bersyukur. Ya, kalimat alhamdulillah itu sebenarnya sederhana. Tapi orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai menata hatinya. Betul tidak? Jadi syukur itu bukan cuma di mulut, tapi syukur itu harus di hati dan di perbuatan. Makanya kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Bu, apa yang dirasakan ketika kita berzikir?
Tenang, betul. Ya, kenapa bisa tenang? Hah? Karena Allah yang jamin. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi. Ibu kalau lagi punya masalah, lagi sebel sama suami, nggak usah marah-marah. Zikir aja. Motong cabai sambil zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Motong bawang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, sambil bikin sayur, sholawatan. Sholatullah. Sayur. Yasin. Oh, salawatnya selesai, sayurnya enak, nggak usah pakai emosi. Bapak pulang dari kerja ya Pak ya, begitu lihat di meja sudah ada makanan, langsung bilang sama ibunya, sayang hari ini masak apa? Masih panggil saya nggak sih Pak sama ibu? Masih, ibu juga masih ya? Luar biasa. Pas dibuka, tutup makanannya, aduh ini ada sayur. Sayang ini sayur apa? Ini sayur sholatullah, salamullah. Ini sambal apa ya teh? Ini sambal Allahu Akbar, pedas banget soalnya. Tuh. Jadi semuanya Pak, apabila kita kembalikan kepada Allah, pasti semuanya akan terasa nikmat, terasa indah. Makanya hidup kita tidak boleh lepas dari selalu mengingat kepada Allah. Betul ya? Kayak ngomong-ngomong, ibu sudah kenal belum dengan saya ini teh? Belum? Boleh saya kenalan dulu nggak? Baik, nama saya Agus Idwar. Saya sekarang dosen di kampus Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Ya, saya juga pengajar public speaking untuk para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Selain itu juga pengurus, baru dilantik beberapa waktu yang lalu di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia Pusat. Alhamdulillah. Nah, di TV Pak saya sudah lama Pak. Sejak tahun 2000, awal pertama kali saya di TV itu nemenin Agim di Istiqlal. Masih ada ingat gak ya? Setiap hari Ahad tuh ya, selalu dulu dengan Agim. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Itu kata Agim. Nah, setelah bersama Agim, kemudian 11 tahun Pak, saya menemani seorang sahabat saya mulai dari masuk TV sampai beliau masuk liang lahat. Kira-kira ada yang tahu siapa? Benar sekali. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya, 11 tahun saya sama beliau. Termasuk tadi zikir nada itu tadi. Itu selalu kita mengingatkan kepada almarhum Uje. Itu khas nadanya kan? Subhanallah. Jadi kalau dulu Bu, kalau di TV kita itu tidak perlu melihat TV, dengar aja kita udah tahu. Kalau yang tadi sholawatan, zikiran subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu pasti Uji. Udah ketahuan. Kalau yang begini nih siapa nih? Subhanallah, walhamdulillah. Itu siapa? Ustaz Arifin Ilham. Itu udah ketahuan. Kalau yang tadi, betul tidak? Itu siapa? Jadi dulu memang penceramah tidak banyak ya. Kita dengar aja sudah tahu. Alhamdulillah sekarang ini penceramah banyak, dan tidak hanya di TV tapi di sosial media. Saking banyaknya kadang-kadang kita pusing yang mau diikutin yang mana, betul tidak? Nah pokoknya Bu, belajar kepada siapa saja,
banyakin ilmu, banyakin wawasan. Yang penting apa yang disampaikan, yang pertama ada landasannya. Nah, kalau kayak saya, ini kategorinya adalah motivator dakwah. Ya, tidak menggali ayat-ayat, tidak menggali surat, karena saya tidak ahli. Ya, saya ini bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, tapi lebih bagaimana kita ini memotivasi diri kita supaya semangat untuk belajar Nah, di tahun 2000 itu juga saya dulu punya grup nasyid, Bu. Grup nasyid saya tas nada bener. Tahu ya lagunya ya? Lagunya salah satu gini nih. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bisa lagunya? Ah, saya nggak percaya kalau nggak ada contoh. Coba, 1, 2, 3. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, segalanya nampak jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hei, jagalah hati, jangan mau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Masya Allah. Jagalah istri. Ayo Pak, dengar nih Pak, dengar nih. Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Seneng. Sekarang gantian ya, gantian ya. Doakan suami biar mudah cari rezeki. Amin dong. Doakan suami biar mudah cari rezeki. Ikhlaskan suami biar boleh. Biar boleh. Boleh nani? Biar boleh. Masya Allah. Padahal saya belum tuntas itu, Pak Haji. Biar boleh apa emang? Ibu main enggak aja. Dengar Ibu. Doakan suami biar mudah cari rezeki. Amin. Ikhlaskan suami biar boleh naik haji. Siapa tadi yang bilang enggak? Emang kadang-kala ibu-ibu suka terlalu emosi ya. Belum apa-apa udah enggak aja gitu. Padahal didoakan semoga semuanya bisa berangkat haji. Ibu sudah berangkat belum? Belum ya? Masya Allah. Bu, berangkat haji pakai uang nggak? Banyak nggak? Masya Allah. Nah ini dia. Ya Bu, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, hidup ini itu adalah ujian, betul tidak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian. Orang yang hidup pasti diuji. Kapan ujian itu selesai? Nah, pada saat orang. Jadi kalau ibu bilang ya Allah, tolong ya Allah, saya sudah tidak perlu, saya nggak pengen diuji lagi. Berarti ibu pengen cepat. Karena kalau orang mati nggak ada lagi ujiannya, udah selesai. Betul tidak? Makanya doanya jangan salah. Kalau doanya begitu berarti pengen, pengen cepat dicabut jalannya. Karena udah selesai ujiannya. Ya Bu ya. Nah, ujian itu masih ada. Kesulitan, kekurangan duit ujian bukan? Ujian sakit ujian bukan? Suami ujian bukan? Sekarang saya tanya Pak, Bapak deh jujur Pak, kesulitan uang ujian Pak? Ujian Pak ya. Sakit ujian Pak? Istri ujian nggak Pak?
ngomongnya. Mau ngomong ujian nanti aku diomelin. Ya, ujian juga. Kadangkala Bu, Pak, mohon izin. Orang itu kalau lagi diuji dengan kesulitan, Masya Allah, merasa dekat dengan Allah, betul ya? Doanya, ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Ini uang tinggal 50.000 ya Allah. Besok harus bayar sekolah anak ya Allah. Besok harus bayar cicilan ya Allah. Ini nggak ada uang ya tolong ya Allah. Berat sekali ujian ini. Itu sampai nangisnya betul-betul terasa. Pengen apa? Pengen Allah agar bisa membantu menyelesaikan ujian kita. Coba kalau seandainya suami pulang bawa duit 100 juta, ibu ngomong apa? Hah? Begitu suami pulang bawa duit 100 juta bilang apa? Mungkin nggak ibu doa, ya Allah, suamiku bawa uang 100 juta ya Allah. Ini adalah ujian yang berat ya Allah. Ada yang merasa ujian? Nggak ada. Seolah-olah ujian itu cuma yang susah doang. Betul nggak? Yang nikmat itu kita anggap bukan sebagai ujian, tapi sebagai anugerah. Ini persoalannya. Ya. Jadi jangan disalahkan Allah. Ketika ternyata Allah selalu membuat kita dalam kondisi terjepit. Kenapa? Karena dalam kondisi terjepit kita selalu ingat kepada Allah. Ketika dalam kondisinya nyaman, kita lupa kepada Allah. Jadi ketika Allah ingin kita itu dekat dengannya, dibuatlah ujian, dikasih kondisi yang susah. Makanya baik itu susah maupun lapang, tetap hati kita, zikir kita tetap kuat kepada Allah. Nah, kembali tadi, ya, hidup mati itu adalah ujian. Sekarang jujur Bu, saya mau tanya, kalau hidup itu boleh memilih ujian, kalau hidup boleh milih ujian Pak, ibu-ibu mau diuji jadi orang miskin atau orang kaya? Ayo, coba yang bilang yang pengen diuji miskin tunjuk tangan. Saya doakan 7 turunan miskin deh. Ada? Nggak ada. Jadi pengen diuji jadi orang kaya. Bener. Sekarang saya tanya lagi, haji pakai apa? Uang. Umrah pakai apa? Ngasih anak yatim pakai apa? Bangun masjid pakai apa? Ibu beli seragam pakai apa? Check out pakai apa? Yang banyak uangnya orang miskin atau orang kaya? Jadi pengen diuji miskin atau kaya? Tuh, pengen diuji jadi orang kaya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ya, biasanya orang justru terjatuh pada saat diuji dengan kekayaan. Kalau diuji dengan miskin kompak suami istri kadang-kala tahan, tapi begitu datang kekayaan yang banyak mulai timbul kecurigaan. Istrinya asik sosialita, suaminya main golf dan sebagainya. Akhirnya rumah tangganya tidak terurus, masing-masing tumbuh kecurigaan. Padahal dulu lagu pertama kali menikah dalam keadaan yang susah, makan 1 piring minum 1 gelas Tuh, kenapa? Karena nggak ada lagi memang itu. Betul ya? Nah, ini sama. Ibu pernah nggak dengar cerita sahabatnya Rasulullah yang namanya Salabah? Tahu? Salabah itu adalah sahabat yang paling miskin. Dia punya sarung cuma 1. Jadi kalau selesai sholat, assalamualaikum, dia langsung pulang. Tuh, Salabah ya. Langsung tuh. Sahabat yang lain bingung. Salabah, kenapa sih kamu kalau seandainya habis sholat langsung pulang? Apa nggak pengen zikir? Apa nggak pengen doa? Kata Salabah, aduh, gimana saya mau zikir dan doa yang panjang? Istri saya nunggu sarung di rumah. Kalau saya nggak pulang, dia nanti sholatnya ketinggalan. Tuh, Salabah cuma punya 1. Saya mau tanya, ini daerah apa namanya nih? Hah?
Apa Bu? Sektosasi. Di sektosasi ada nggak suami istri yang sarungnya gantian? Masing-masing punya, nggak pernah gantian, masing-masing sendiri-sendiri, bahkan lebih dari satu, nggak pernah sarungnya gantian, nggak pernah satu sarung berdua. Nggak pernah satu sarung berdua. Kepada ketawa situ nanya, satu sarung berdua itu maksud sarung dipakai gantian berdua itu mana sedikitnya? Sahabat cuma punya satu sarung Pak. Akhirnya dia minta doa sama Rasulullah. Rasulullah doain sambil dikasih 2 ekor kambing. Lantaran doa Rasulullah, Sa'labah kemudian menjadi juragan kambing. Nah, disinilah baru datang ujiannya. Sa'labah yang dulunya rajin ke masjid, sekarang jadi malas ke masjid karena repot ngurusin kambing. Sa'labah yang tadinya rajin sholat berjamaah, sekarang enggak lagi karena sibuk dengan kambing. Sa'labah yang tadinya rajin ibadah, sekarang bolong-bolong karena sibuk ngurusin kambing. Jadi yang salah adalah yang salah siapa? Sebentar, saya pakai logika Pak. Bu, Sa'labah lagi belum punya kambing, dia rajin ke masjid, betul ya? Setelah punya kambing, Sa'labah jadi malas ke masjid, betul? Jadi Sa'labah malas ke masjid gara-gara. Jadi yang salah adalah logikanya benar ya? Dulu lagi belum punya kambing, Sa'labah rajin sholat berjamaah, betul Bu ya? Setelah banyak kambingnya, Sa'labah jadi malas sholat jamaah. Jadi Sa'labah malas sholat jamaah gara-gara. Jadi yang salah adalah kambing yang salah. Oh, jadi inilah makanya Pak, kenapa muncul istilah kambing? Ini gara-gara kisah Sa'labah ini. Jadi kambing yang disalahin, padahal yang salah siapa? Sa'labahnya. Tuh. Lagi miskin taat, lagi kaya kemudian dia lupa. Sekarang saya tanya, Sa'labah taat pada saat kaya atau miskin? Sa'labah taat pada kaya atau miskin? Pada saat miskin. Nah sekarang jujur Bu, sekarang saya tanya lagi ya, saya tanya lagi. Jadi kalau hidup itu boleh milih ujian, ibu-ibu mau diuji jadi orang miskin atau kaya? Jadi saya cerita dari tadi nggak mempan. Bu, Sa'labah itu taat pada saat kaya atau miskin? Jadi ibu pengen diuji kaya atau miskin? Sa'labah rajin ibadah saat kaya atau miskin? Jadi pengen diuji kaya atau miskin? Ya sudah, baik. Ada satu cara supaya kita cepat mendapatkan kekayaan. Ibarat kata, kalau mancing ikan dengan ikan. Kalau kita pengen banyak duitnya, mancing duit dengan duit juga. Betul ya? Bu, tolong jawab jujur. Kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Yakin nih? Betul? Mantap? Mantap gak? Sedekah bikin? Sedekah bikin? Oke, kasarin. Sedekah bikin kaya. Luar biasa Pak ini. Guys. Sawet. Bu, ini uang berapa Bu? Ini uang berapa? Ini 10. Ini uang berapa? Dan ini uang berapa? Sekarang kalau duit gak ada yang salah lihat ya. Tolong bantu saya Bu.
Dari uang yang saya pegang, kira-kira yang paling bagus saya sedekahkan yang warna apa? Bukan yang ini. Bukan ini. Bukan ini. Jadi yang warna apa? Warna apa? Yang ini. Yang ini. Oke. Siapa yang takut? Baik. Saya mau cerita dikit. Sebentar lagi Ustaz Somad datang semudah Atur Jasmin. Bu, kami bertiga ini keliling dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami tidak menerima bayaran alias bisyarah. Ibu kan biasa dengar nih, Ustaz Somad itu kalau dibayar puluhan juta, Bu. Betul nggak? 30 juta. Saya alhamdulillah ya jadi host masih diakui. Kemarin di acara di salah satu kementerian masih dibayar itu 10 juta, ngasih motivasi 15 juta. Tapi untuk di tempat ini, coba tanya sama DKM, apakah ada bisyarah yang diberikan kepada kami, Pak? Enggak ada tuh. Alhamdulillah. Mungkin ibu bertanya kenapa? Yang pertama, karena saya ingin berjumpa dengan bidadari surga yang ada di hadapan saya. Alhamdulillah. Yang pertanyaan kedua, dakwah, Bu. Saya kuliah di jurusan dakwah, kegiatan kita dakwah, bahkan saya bernyanyi juga, bersalawat, bernasib untuk dakwah. Ya enggak? Dakwah ini harus jalan kemana-mana, harus disupport, karena kita hidup bukan dari dakwah, tapi kita hidup untuk berdakwah. Nah, Bu, sekarang saya tanya, pengen nggak dapat pahala seperti Ustaz Somad yang keliling-keliling? Ibu tetap di tempat ini, nggak usah kemana-mana, tapi pahalanya ngalir, pengen? Makanya Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yuk kita kerjasama. Ini mana Ustaz Syarif? Tolong berdiri Ustaz. Berdiri sedikit Ustaz Syarif. Nah, beliau inilah yang mengajak kami keliling-keliling melalui yayasan beliau. Ya, dia keliling membawa kami kemana-mana. Besok kita ini ke Labuan Batu. Transport, pesawat, segala macam kita tidak minta sama yang menyelenggarakan, kita siapkan sendiri. Dari mana semua itu? Dari Allah. Makanya yuk sama-sama kita bantu agar kegiatan dakwah ini berjalan dengan baik. Makanya saya tanya lagi, Bu, kaya dulu baru sedekah atau sedekah bikin kaya? Benar? Mantap? Yakin? Bagusnya sedekah yang warna apa? Warna apa? Warna apa? Ayo kita buktiin kalau gitu. Emang enak ngomong paling kencang, merah. Ternyata, ayo loh. Bukan saya ngomong tadi ya, yang ngomong siapa itu? Yang nggak mau dompet gak apa-apa. Yuk kita sedekah dulu yang terbaik. Silakan soleh sambil kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Ada yang nyesel nggak tadi ngomong merah? Baik, yang berapapun yang ngasih Bu ya, baik yang merah, yang biru, yang hijau, yang kuning, yang apa lagi? Coklat, yang abu-abu, insya Allah semuanya ikhlas dan akan diijabah oleh Allah segala hajat-hajat yang kita miliki. Insya baik, terima kasih. Yuk kita sambut dulu dengan Tola al-Badru. Tola Masya Allah, Bu, bahagia ya. Bayangin coba, alhamdulillah kami juga senang loh Bu. Ini acara ini benar-benar dalam waktu yang singkat. Karena pas kami juga ada di Jawa, di Bandung, kemudian datang sini nih berkah Allah yang sudah memperjalankan kami sehingga berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Iya, biasa Bu kalau ngundang susah, harus ngatur waktunya dulu, betul nggak? Ya sekarang nggak usah ngatur waktu, datang sendiri. Alhamdulillah keberkahan untuk jamaah masjid yang ada di tempat ini, masya Allah. Baik, ini para wartawan sudah cukup dengan kamera-kameranya. Ya, nanti akan ada khusus, kita akan berikan kesempatan. Baik, terakhir dari saya Bu, Ibu Bapak di sini ada yang orang tuanya sudah meninggal? Banyak ya? Siapa yang orang tuanya sudah nggak ada? Hampir semua. Ya kalau saya ayah yang udah nggak ada. Ibu saya 82 tahun, alhamdulillah masih sehat, masih lancar ngomongnya. Ya masih suka protes sama saya, alhamdulillah. Ya keberkahan buat kita. Bu, saya mau tanya, dulu waktu masih muda pernah nggak bertengkar sama ibunya? Pernah nggak dengerin nasihat ibunya? Pernah nggak bikin ibunya sedih? Pernah bikin ibunya nangis? Kira-kira nyesel nggak? Nyesel ya. Kita baru berasa, ya Allah, dulu saya pernah ngomong yang nggak enak sama ibu saya, ya Allah, yang bikin hati ibu sedih. Sekarang saya, ya Allah, sudah begini, pengen menjadi seorang muslimah, ya dengan menggunakan sudah jilbab, ya Allah, dengan busana muslimah. Tapi dulu, ya Allah, saya masih punya rasa salah sama ibu saya. Yuk Bu, Pak, kita doa sejenak, kita istighfar, memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan, terutama sama orang tua ya. Kenapa? Karena orang tua itu ya ridho Allah bergantung dari ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Yuk sama-sama kita awali dengan istighfar. Astagfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Sekali lagi, Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di malam yang indah ini kami memohon ampunan atas segala dosa yang pernah diri ini perbuat, ya Allah. Terutama dosa kepada kedua orang tua, terutama dosa kepada ibu tercinta, ya Allah. Tidak terbayang bagaimana jasa ibu. Tidak akan bisa kamu untuk membalas jasa beliau, ya Allah. 9 bulan dirimu berada di dalam kandungan ibu. Dengan penuh kasih sayang dia rawat dirimu. Bahkan hampir setiap malam dia terbangun. Dan ketika dia terbangun, apakah dia merasa kesal? Enggak. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anakku, ya Allah. Kuatkan dia, ya Allah. Jadikanlah dia sebagai anak yang soleh atau anak yang soleha, ya Allah. Aku ingin dia bisa melihat dunia ini dengan penuh kebaikan. Saat melahirkan tiba, ibumu bahkan berjuang dengan nyawa, dengan darah dan air mata. Bahkan ibumu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya hari ini kau ingin mencabut nyawa di antara kami berdua, cukup aku saja yang menghadap kepada Engkau, ya Allah. Jangan anakku. Biarkanlah anakku ini terlahir dalam keadaan yang sehat, ya Allah. Biarkanlah dia melihat dunia ini. Aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas asalkan anakku terlahir dalam keadaan sehat. Bayangkan, itu doa yang disampaikan oleh ibumu tercinta. Sampai-sampai dia berani menggadaikan nyawanya hanya untuk engkau yang terlahir di muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi ketika engkau sudah dewasa? Kau lupa dengan perjuangan ibumu. Kau lupa dengan kasih sayang yang dia berikan. Kau lupa dengan perjuangannya. Ketika kau dinasehati oleh ibumu, kau tidak dengarkan. Kau anggap nasihat itu adalah sesuatu yang mengekang. Kau anggap ibumu cerewet. Dan bahkan kau bilang, udah mama diam aja. Mama gak usah ngomong. Ini urusan saya, bukan urusan mama. Kau bentak ibumu. Padahal dia hanya ingin anaknya selamat. Dia hanya ingin anaknya bahagia. Tataplah wajahnya. Tataplah matanya. Tataplah raut mukanya. Walaupun dia banyak ngomong, banyak ngatur, tetapi yang dia ingin akan adalah kebaikan untuk dirimu. Dia tidak ingin kau tersesat di dalam perjalanan hidupmu. Dia tidak ingin kau salah melangkah. Dia ingin kau hidup bahagia. Dan apa yang kau rasakan setelah ibumu tiada, baru kau rasakan dunia ini seolah-olah hancur. Kau tidak punya lagi surga di duniamu. Kau tidak bisa lagi menatap wajahnya. Kau tidak bisa lagi memeluk dirinya. Kau tidak bisa lagi mencium tangannya. Karena dia sudah dipanggil Allah selama-lamanya. Yang ada hanyalah penyesalan, ya Allah. Aku belum bisa membahagiakan orang tuaku. Tapi Engkau sudah memanggil terlebih dahulu. Bapak Ibu yang disayangi Allah, tidak ada kata terlambat buat kita. Seorang anak memang tidak mungkin membalas budi baik dari orang tuanya. Ingatlah bagaimana perjuangan Uwais Al-Qarni yang ingin menebus kebaikan ibunya. Kemudian dia angkat ibunya di atas punggungnya. Dari perjalanan yang jauh dia ajak ibunya untuk berangkat haji. Dia lakukan semua itu. Dia gendong ibunya. Rasulullah melihat perjuangan Uwais Al-Qarni yang sangat luar biasa. Bagaimana takzim kepada ibunda tercinta. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah, sekalipun Uwais melakukan hal yang seperti itu, tidak bisa untuk membalas kebaikan ibumu. Bayangkan Uwais Al-Qarni yang sedemikian besar kayanya, usahanya,
masih dianggap tidak bisa memberikan kebaikan balasan, apalagi diri ini ya Allah yang masih banyak salah, yang belum sempat bisa membahagiakan, yang masih banyak bertengkar, yang masih banyak menyampaikan kata-kata yang kasar. Ya Allah, ampuni diri ini. Bapak Ibu yang disayangi Allah, malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk orang tua kita. Apa hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan, yang pahalanya akan terus mengalir? Hadiah yang kita berikan malam hari ini adalah sedekah wakaf Al-Quran. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, di tangan saya ini ada Al-Quran. Silakan yang ingin bersedekah wakaf diniatkan untuk orang tuanya. Quran ini akan disebarkan, dibaca oleh anak-anak para penghafal Al-Quran di pesantren di mana tempat. 1 huruf 10 kebaikan dan pahalanya kita berikan untuk orang tua kita. Mungkin ibu bertanya, kenapa harus Quran, Kang Agus? Waqtahu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilah cara mendekatkan diri kepada Allah, dan salah satu wasilah yang terbaik adalah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kami mengajak yuk dengan niat untuk berbuat baik, memberikan hadiah kepada orang tua. Silahkan yang mau bersedekah wakaf, berapapun jumlahnya, yang terbaik yang bisa kita berikan. Bisa ada yang 50 Quran, 30, 20, 10, berapapun silahkan. Dan tidak harus malam ini dibayarkan. Ya, harga 1 Quran ini 100.000 Ibu. Jadi tidak usah hari ini. Yang penting hari ini, malam ini dicatat dulu. Ini ada petugas kami yang menggunakan rompi hijau. Silakan dicatat ya. Tolong berdiri. Dicatat nama, nomor telepon, dan berapa Quran yang ingin kita sedekah wakafkan sambil nanti kita doakan. Ya, tidak harus sekarang dibayarkan. Bisa besok, bisa lusa, bisa nanti kalau rezekinya ada. Yang penting malam hari ini tangkap dulu hidayahnya. Tangkap dulu kesempatan pada hari ini, karena kebetulan, karena Allah menghadirkan. Ini tidak ada kata kebetulan. Allah hadirkan kita bersama. Nah, malam hari ini yang menyampaikan Quran, yang bersedekah wakaf sejumlah 10 Quran, lebih ya 10 Quran ke atas, akan mendapatkan hadiah 1 Quran. Yang 10, ya. 10 berarti nilainya berapa, Bu? 1 juta ya. Dan akan kami berikan kesempatan untuk foto langsung dengan Ustadz Soleh Mahmud dan Bunda April Jasmine. Jadi yang 10 nanti silakan tunjuk tangan, langsung kita berikan kesempatan untuk foto bareng. Paham ya? Nah, sekarang kita ingin serah terima dulu dari panitia. Siapa Ustaz? Iya, Ketua DKM silakan. Sama Pak Agus juga dari ya. Namanya Pak Agus juga. Pak Paten. Silakan. Ayo bareng-bareng boleh. Mohon izin Pak. Ya, ini tidak usah dibacakan. Totalnya berapa yang terkumpul? 100. Oke, 100 Quran. Masya Allah. Takbir. Baik Pak, mohon izin. Ini pahalanya yang dari yang menitipkan, diniatkan untuk siapa pahalanya? Ingin dihadiahkan. Ini yang telah dititipkan dari keluarga dari Purnawirawan Saudara dan ya. Ya, baik, enggak, ini tidak usah disebutkan Pak, cukup maksudnya gini, kira-kira yang menitipkan ini pengen bahwa pahala Qurannya mau dihadiahkan ke siapa? Mungkin ke orang tuanya yang sudah meninggal, rata-rata begitu ya? Baik ya, kita doakan dulu ya Bu ya, tolong diaminkan. Juga nanti ibu-ibu yang ingin bersedekah wakaf sambil diaminkan, boleh Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini kami mendapatkan amanah 100 mushaf Al-Quran yang telah disampaikan melalui perwakilan masjid. Ya Allah,
Kami mohon pada Engkau ya Allah menyampaikan niat sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang pertama dihadiahkan untuk orang tua tercinta dan orang-orang tercinta yang sudah tiada ya Allah, dengan niat yang tulus ya Allah, lapangkan kubur mereka, terangi kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman surga ya Allah, min riyadil jannah. Allahumma qfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafkira ba'dahu wa qil lana wa lahum ya Allah. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan mereka, dan terimalah segala amal kebaikan mereka. Dan bagi orang tua yang masih ada ya Allah, sehatkan mereka. Yang sakit kau sembuhkan ya Allah. Allahumma anta syafi isfi ya syafi, seperti yang kau janjikan ya Allah, bahwa Quran ini adalah sebagai syifa, sebagai obat. Melalui sedekah wakaf Al-Quran ya Allah, tolong sembuhkan, sehatkan, panjangkan usianya dengan penuh kemanfaatan ya Allah, dan jadikan sedekah wakaf Quran ini sebagai amal abadi akan terus mengalir pahalanya. Barakallah. Silakan Ustaz. Baik Ibu, izinkan saya ingin mengajak dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Yang di atas 10 boleh langsung foto. Silakan, boleh tunjuk tangan. Ya, yang di atas 10 Quran, ayo silakan. Ibu. Ya. Oh sudah, nanti Ibu foto ya. Ya. Ibu Wiwi itu 25. Ibu Wiwi 25, silakan Ibu foto dulu. Dengan siapa? Sendiri aja fotonya. Ya, Ibu Wiwi ini sudah masuk 25 Quran. Silakan Ibu. Ada lagi yang lain? Yang spontan hari ini? Ibu? Ya, sudah atau yang baru? Baru ya. Baik, berapa Ibu jumlahnya mohon izin? Ya udah, silakan nanti siap-siap ya. Ya Ibu Wiwi silakan. Baik, silakan, siapa lagi? Yang 25 Pak Haji Soekardi juga. Oh, Pak Haji Soekardi juga, silakan Pak Haji. Spontan aja. Iya. Pak Haji Dedi Soekardi 25. Iya, Pak Haji Dedi, Pak Haji Soekardi, Ibu silakan. Nah, kami ingin mengajak yang malam ini yang spontan, silakan yuk. Ada? Boleh Bu, yang 10 Quran ada 10 kita genapkan. Ibu tidak harus sendiri ya. Kalau yang 10 nanti bisa join, bisa bareng. Bisa 5-5. Yang 10 Rita Rosita, Haji Rita Rosita. Sudah masuk juga ya. Bu Haji Rita Rosita silakan. Ibu Hajah ya, maaf, Ibu Hajah Rita Rosita. Oh ya. Oke, silakan Bu, siap-siap ya. Yang ingin menambahkan, silakan. Kayaknya langsung aja kali berapapun. Kan 10 bisa berdua bisa. Ya, Ibu 10 bisa berdua, bisa berlima, bisa bareng-bareng. Ayo silakan yuk. Tunjuk tangan biar bisa langsung foto dulu. Sudah ini? Ya, Ibu silakan. Ayo siapa yang spontan silakan. Berapapun jumlahnya tunjuk tangan. Silakan ke depan Bu. Ya Bu RW silakan. Silakan Bu RW. Paling sini sebentar. Oke silakan Bu. Kita berikan kesempatan dulu yang bersedekah wakaf. Ibu sebentar Bu, habis ini. Yuk, Ibu ke depan. Bisa lagi tempat. Udah 10 dia maju. Oke silakan. Ayo silakan Bu, maju Bu. Iya. Ayo Ibu gabung Bu, silakan ke depan. Ada orangnya di sini. Ada. Ibu Hajah Rita Rosita. Ayo silakan Bu, yang berapapun mangga silakan. Ayo Bu, ke depan yuk. Ya. Dari bapak-bapak juga boleh. Nanti aja. Iya. Ya akhirnya ngejelasin ke sini jangan gua. Ayo silakan lagi yang spontan dulu ya. Yuk silakan Bu. Ayo Bu, segera ayo. Boleh berapapun. Ayo ke depan. Yang sudah, yang saat ini yang spontan yuk. Di luar yang sudah ya. Ayo silakan. Ya, yang spontan hari ini silakan ke depan.
Ayo silakan Bu. Ya langsung silakan. Kita tuntaskan dulu. Udah malas juga. Enggak usah ada. Ya, bisa. Ayo silakan Bu. Ayo. Yang mau menambahkan berapapun jumlahnya sambil difoto buat kenang-kenangan. Silakan ke depan yuk. Ibu silakan Bu. Iya, oke. Silakan Ibu ke depan yuk, ke depan yuk. Ayo silakan. Ibu silakan ke depan. Ya, silakan ini Ustaz. Mohon kasih jalan. Pak Sarif. Ayo siapa lagi yang ada di belakang? Minimal yang ada di masjid ini satu Quran satu saja, insya Allah berkah ya. Ya minimal satu orang satu. Silakan nanti Ibu. Kalau tidak ingin maju juga nggak apa-apa, dicatat saja. Mudah-mudahan bisa satu orang satu Quran. Silakan hubungi petugas dan tidak harus sekarang dibayarkannya. Ayo Bu, ke depan yuk. Nah ini alhamdulillah nih. Ayo silakan. Ayo Bu. Bismillah. Mangga, mangga. Ayo, ayo. Habis ini ya. Ayo silakan yang lain yuk. Minimal satu orang satu Bu. Ya, keluar dari masjid ini ada satu. Silakan Bu gabung. Ayo. Silakan Ibu. Ayo silakan lagi siapa? Silakan Bu. Gabung yuk. Ayo mangga. Minimal satu orang satu deh buat kenang-kenangan kita ya. Ada lagi? Jangan ragu-ragu. Bismillah. Oh, Pak sama istri Pak. Ya silakan. maka udah. Ayo silakan. Ayo Bu tambah lagi silakan Ibu ke depan yuk. Lagi. Iya kita tuntaskan. Ya mudah-mudahan kita pastikan semua yang di masjid ini pulang menghadiahkan wakaf Quran untuk orang tuanya berapapun jumlahnya ya insya Allah. Iya Pak Haji ada 20 Quran silakan. Ya sama istri silakan Ibu. Alhamdulillah ada lagi yang 20 Quran Ustaz. Sebentar Pak, nanti setelah ini. Iya, alhamdulillah. Mohon Pak Haji, mohon izin, silakan. Baik, tolong dicatat ya. Mudah-mudahan keluar dari sini minimal satu Quran. Yang nggak mau ke depan nggak apa-apa. Ayo Bu. Ayo siapa Ibu? Ke depan yuk. Ayo. Silakan aja. Nggak apa-apa Ibu, nanti nyesel loh kalau enggak. Ayo. Ayo. Habis ini ayo.